Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa li syafa'ati rasulillah wa kuladin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana anggit fasal sewiji ibarate fasal arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sitatun ana 6 dirupane 6 antuk mina sewiji ngemanaken sira billahi kelawan Gusti Allah wa malaikatihi lan iman marang pira-pira malaikate Gusti Allah wa kutubihi lan iman marang pira-pira kitabe Gusti Allah wa rasulihi lan iman marang pira-pira utusane Gusti Allah wa bil yaumil akhir lan iman marang dina akhir wa bil qadari lan imanaken marang pesten khairihi yo baguste pesten wa syarihi lan ala bagulan alane pesten ala bagusnya pesten minallahi ta'ala saking Gusti Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat fatayat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini marilah kita belajar kembali bersama mengkaji bab selanjutnya kitab Safinatun Najah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul iman sittatun. Bab menjelaskan rukun-rukunnya iman yang jumlahnya ada 6. Yang pertama antuk mina billahi. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwa adanya Allah, yakin bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat tertentu seperti sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Contoh daripada sifat wajib yang pertama adalah sifat wujud, sifat ada. Mengapa Allah itu harus ada? Ya karena ada buktinya. Buktinya apa? Buktinya adanya alam semesta. Alam semesta ini bersifat baru. Tahunya dari mana? Alam semesta ini tadinya tidak ada, menjadi ada. Nah, sesuatu yang baru maka di dalamnya pun ikut baru. Contoh seperti ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore. Itu membuktikan bahwa alam semesta itu bersifat baru. Sesuatu yang bersifat baru pasti ada yang membuat baru. Siapa yang membuat baru? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang Maha Esa. Maka wajib bagi Allah mempunyai sifat ada dan mustahil bagi Allah mempunyai dan mustahil bagi Allah bahwa Allah itu tidak ada. Lebih dari itu bisa dimaknani bahwa makna iman kepada Allah i'tiqadu annahu wahidun, bahwa meyakini sesungguhnya Allah itu zat yang Maha Esa. La nadhirahu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi wa la syarikalah. Tidak ada yang menyamai Allah baik di dalam zatnya, sifatnya dan af'alnya, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat fatayat yang dimuliakan Allah, Bismillahirrahmanirrahim wa malaikatihi wa kutubihi.
Iman yang kedua yaitu iman kepada para malaikat-malaikat Allah. Siapa malaikat? Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari nur ataupun dari cahaya. Wa ma'nal imani bil malaikati i'tiqadu annahum mukramun. Makna iman kepada para malaikat itu meyakini dengan sepenuh hati bahwa sesungguhnya malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang dimuliakan oleh Allah. La ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'alun. Malaikat mempunyai sifat tidak pernah durhaka kepada Allah, tidak pernah melenjani kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan. Subhanallah, nggih. Enggak pernah durhaka, enggak pernah bermaksiat dan selalu taat kepada Allah. Itulah malah malaikat, berbeda dengan manusia, khususnya kula piyambak nggih. Astagfirullahaladzim. Setiap hari, setiap dinten iku tasih mawon bermaksiat nggih. Astagfirullahaladzim. Nggih. Ngoten niku pinten kali malaikat. Malaikat itu luar biasa, selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan, selalu taat kepada Allah, selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10. Salah satu dari 10 ada malaikat Raqib dan Atid yang mana mencatat amal perbuatan baik dan amal perbuatan buruk, baik dan buruk. Raqib dan Atid itu jadi kita harus hati-hati karena setiap kita lakukan, setiap amal perbuatan yang kita lakukan itu selalu dicatat oleh para malaikat. Astagfirullahaladzim. Selanjutnya wa kutubihi iman kepada para kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'nal imani bil kutubi i'tiqadu annaha kalamullah. Makna iman kepada kitab itu meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu adalah kalamullah. Firman-firman Allah yang sudah ada pada zatnya Allah sejak zaman azali. Al-munazzahu al-hurufi wal aswati. Yang mana bersih dari beberapa huruf ataupun dari suara. Kalamullah itu tidak ada suara dan tidak ada bentuk huruf hijaiyah, tidak ada. Kemudian diturunkan oleh sebagian utusan Allah itu berbentuk huruf hijaiyah yang bersifat baru dan bersuara itu agar supaya bisa ditangkap, bisa diterima oleh makhluk biasa. Itu seperti itu. Dan yang wajib kita imani, kita percaya bahwa di dalam kitab-kitab tersebut terkandung ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang selalu benar, yang wajib kita jalankan, kita sebagai tuntunan, sebagai pedoman hidup kita semuanya, seperti itu. Itu makna iman kepada kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rusulihi wa bil yaumil akhir. Selanjutnya iman kepada para utusan Allah. Utusan Allah sangatlah banyak dan yang wajib kita ketahui ada 25 utusan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'nal imani birusuli i'tiqadu annallaha arsalahum ilal khalqi. Makna iman kepada Rasul yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk menyampaikan kepada makhluknya. Wa nazzahum an kulli ghaibin wa naqsin, dan seorang utusan, seorang rasul itu dibersihkan ataupun bersih dari sifat-sifat tercela. Fahum ma'sumuna qabla nubuwah wa ba'daha. Seorang rasul juga sudah dijaga ataupun sudah dimaksum baik sebelum beliau diangkat sebagai rasul maupun sesudahnya.
Maka apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang diajarkan oleh Rasul itu semuanya benar. Dan pastinya kita sebagai umatnya wajib membenarkan adanya para utusan Allah. Wabil yaumil akhir selanjutnya yaitu iman terhadap hari akhir ataupun disebut hari kiamat, di mana tidak ada kehidupan lagi ataupun berakhirnya kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'nal imani bil yaumil akhir wa huwa mil mauti ila akhiri ma yaqa'u yaumil qiyamah. Makna iman kepada hari akhir yaitu dari mulai meninggalnya manusia sampai tibanya hari kiamat. Yang mana i'tiqadu wujudihi wa i'tiqadu mashtamala alaihi min su'alil malakaini ila akhir. Dan di dalam hari kiamat itu mengandung ataupun hal-hal yang terjadi di dalam itu adanya antara lain pertanyaan malaikat, wa ni'mal kubur, nikmatnya kubur, adabihi ataupun siksa kubur, wal ba'thi adanya hari pembangkitan dari alam kubur, wal jaza adanya hari pembalasan, wal hisab adanya hari perhitungan, wal mizan adanya hari pertimbangan amal perbuatan, wasiroti dan adanya jembatan siratul mustaqim, wal janati adanya surga, wan nari dan neraka. Itu adalah rangkaian-rangkaian yang terjadi manakala sudah terjadi hari kiamat. Kita sebagai hamba Allah wajib meyakini bahwa suatu hari nanti pasti akan terjadi yang namanya hari akhir ataupun hari kiamat. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia, sebagai hamba hanya berkewajiban meyakini bahwa alam semesta ini ada tidak abadi ataupun tidak kekal, yang pastinya akan terjadi yang namanya hari kiamat. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil qadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar Allah. Artinya iman kepada ketentuan Allah ataupun ketetapan yang Allah berikan kepada hambanya. Dan meyakini bahwa segala sesuatu ketetapan dan ketentuan yang Allah berikan itu adalah semata-mata untuk kita semuanya, itu agar kita bisa mengambil hikmahnya, yang mana kita wajib meyakininya bahwa qada dan qadar Allah itu sudah kehendaknya. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat fatayat yang dimuliakan Allah, implikasi dari orang-orang yang selalu beriman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar Allah, maka dia akan selalu bersyukur kepada Allah dan selalu melangkah ataupun melakukan segala hal apapun itu dengan penuh hati-hati, dengan penuh harap ridho Allah. Karena apa? Karena di dalam hatinya itu sudah mengetahui ataupun yakin bahwa setiap yang kita lakukan, langkah yang kita lakukan itu selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dicatat oleh para malaikat Allah, seperti itu. Dan juga apa yang kita lakukan selama di dunia ini akan dipertanggungjawabkan, tidak hanya di dunia, juga dipertanggungjawabkan di akhirat, karena ada nanti yang namanya yaumul
hisab ataupun dan yaumul mizan. Ada hari perhitungan amal perbuatan manusia dan hari pertimbangan amal perbuatan manusia yang menentukan kita semuanya akan masuk surga atau kita masuk neraka. Mudah-mudahan dengan kita belajar kembali, mengingatkan kembali kita semuanya menjadikan lebih berhati-hati, lebih mengharap ridho Allah, selalu meminta petunjuk kepada Allah dengan kita semuanya menambah ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin Allahumma amin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf, banyak kekurangannya. Akhir qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.